Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Masih ingat Ibu? Ya, oke. Saya Bu Saryati, sehari-hari mengajar di SMP Negeri 12 Surabaya. Ya, mapel apa anak-anak? Mapel IPA. Nah, anak-anak, dalam kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang sistem perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, ini anak-anak, apa itu perkembangbiakan generatif? Ya, perkembangbiakan generatif atau disebut juga perkembangbiakan seksual, disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Ya, dulu pertemuan pertama sudah Ibu singgung bahwa perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan di mana dihasilkan keturunan atau individu baru selalu didahului oleh pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian anak-anak nanti dipahamkan ya, perkembangbiakan generatif itu alat perkembangbiakannya berupa apa? Ya. Jadi alat perkembangbiakan dari sel perkembangbiakan generatif itu berupa apa saja? Oke, nah ini sebelum kita berbicara alat perkembangbiakannya apa, maka anak-anak perlu Ibu ingatkan lagi, walaupun ini sudah kita pelajari di kelas 7. Nah, kalau kita lihat dari bijinya, maka pada tumbuhan angiospermae itu dikelompokkan menjadi, pada tumbuhan ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah tumbuhan angiospermae berbiji tertutup. Apa itu maksudnya? Nah, di sini berbiji tertutup diartikan adalah bahwa tumbuhan itu bijinya terletak di dalam daging buah atau tertutup oleh kulit buah. Banyak sekali loh, kalian setiap hari sudah melihat, sudah mengkonsumsinya. Misalkan pada buah mangga, jeruk, ya nanti coba diingat-ingat, ini apa sih maksudnya kok dikelompokkan dalam tumbuhan angiospermae. Kemudian yang kedua, tumbuhan gimnospermae, ya berbiji terbuka. Apa yang dinamakan dengan berbiji terbuka? Maka tumbuhan itu bijinya tidak tertutup oleh kulit atau daging buah. Nah, nanti anak-anak dicermati lagi ya, kita akan belajar lebih. Itu contohnya adalah pinus dan melinjo. Nah, anak-anak perhatikan pada gambar. Nah, perhatikan pada gambar. Ini adalah alat perkembangbiakan pada bunga. Ya, bunga ini sebagai alat perkembangbiakan generatif. Nah, di SD kalian sudah pernah belajar ya. Di situ ada dasar bunga, kemudian ada mahkota, ada benang sari, ada kepala putih ya, kemudian ada bakal buah ya, ada bakal biji. Nah, ini jika pada bunga-bunga yang lengkap ya, atau pada bunga yang sempurna. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita berbicara tentang penyerbukan atau polinasi ya. Tadi anak-anak sudah mengenal bahwa alat perkembangbiakan generatif pada tanaman itu berupa bunga, di mana bunganya kemudian ada serbuk sari dan ada kepala putih. Nah, jika serbuk sari jatuh di kepala putih, maka dinamakan dengan apa anak-anak? Penyerbukan. Nah, ini kita bahas jika penyerbukan itu ternyata dibantu dengan berbagai macam perantara. Nah, jika perantaranya angin, maka disebut dengan anemogami. Ya, cirinya apa? Tanaman yang kemudian perkembangbiakannya atau penyerbukannya dibantu oleh angin. Ya, anak-anak, di situ adalah cirinya bunganya kecil, jumlahnya banyak, ringan, tidak memiliki noktah atau bau. Misalkan contohnya pada jagung. Nah, anak-anak Ibu ingatkan lagi tadi ketika di bagian bunga ya,
anak-anak bisa melihat ini ya. Ini adalah bunga apa anak-anak? Ini banyak sekali loh di lingkungan kalian ya. Ini adalah bunga sepatu. Kalau tadi kalian sudah belajar bagian-bagian bunganya, nah anak-anak bisa melihat di sini nanti ya. Ada putih yang ada di pucuk, kemudian banyak sekali benang sari dengan warna kuning atau warna emas ya. Mahkotanya cantik sekali, ada yang putih, ada yang merah ya. Kemudian nanti di bongkol ini ada yang tempatnya pada bakal biji ya. Kemudian itu. Nah, anak-anak, apakah hanya pada tanaman bunga sepatu? Enggak. Nanti tugasmu peduli kepada lingkungan. Tanaman apa saja yang ada di sekitar kalian. Kalau minggu kemarin, anak-anak belajarnya kan untuk mengamati lingkungan, kemudian mengelompokkan mana yang melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan, mana yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alamiah. Kan begitu. Nah, hari ini anak-anak nanti akan mengamati lagi. Ya, mengamati lagi di lingkungannya, di tepi jalan, pas kalian keluar misalkan, ya. Kemudian yang diamati apa? Alat perkembangbiakannya. Bunganya apakah sama dengan bunga sepatu? Nah, karena bunga sepatu hanya sebagai salah satu contoh. Gitu ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak, kita kembali kepada penyerbukan tadi. Kalau tadi yang pertama sudah, kemudian yang kedua, perantara penyerbukan itu bisa juga berupa serangga. Nah, yang disebut dengan entomogami. Nah, cirinya apa? Tumbuhan yang kemudian penyerbukannya dibantu oleh serangga, ya. Tentunya serangga itu akan tertarik kepada bunga-bunga yang menyolok. Sehingga pada bunga yang kemudian warnanya menyolok, serbuk sarinya lengket, sehingga dia ketika nempel kemudian serbuk sari itu nempel di kakinya serangga, ya. Kemudian menghasilkan nektar atau madu. Karena apa? Ketika serangga itu mengunjungi bunga yang cantik, warna kuning, warna merah, warna menyolok ya. Kemudian sambil dia mengisap madu, kemudian kakinya akan tertempel oleh apa anak-anak? Benang sari ya atau serbuk sarinya. Nah, contohnya bunga apa? Contohnya adalah bunga matahari. Nah, kemudian yang ketiga adalah ornitogami, di mana penyerbukannya dibantu oleh burung. Nah, mungkin kita tidak begitu peduli anak-anak ketika pengamatan bunga. Pokoknya bunganya cantik, bagus, kita hanya menikmati atau melihatnya. Nah, bunga yang kemudian penyerbukannya dibantu oleh burung itu ada beberapa ciri. Misalnya, bunganya cukup besar, ya, warnanya merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar atau madu dalam jumlah banyak, ya. Kemudian mahkota bunganya berbentuk terompet. Contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah bunga cangkring atau dadap yang penyerbukannya dibantu oleh burung kolibri. Nah, kemudian anak-anak, penyerbukan berikutnya kita namakan dengan chiropterogami. Ya, chiropterogami, di mana penyerbukannya dibantu oleh kelelawar. Nah, ingat kembali anak-anak, kalau kita bicara kelelawar berarti kelelawar akan terbang pada siang apa malam? Malam kan? Nah, oleh sebab itu berarti burung yang kemudian atau tanaman yang kemudian penyerbukannya dibantu oleh kelelawar berarti bunga yang mekar pada malam hari. Nah, misalkan apa anak-anak? Misalkan adalah tanaman kaktus, ya, tanaman kaktus. Nah, ini. Kemudian yang kelima adalah antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia.
Nah, ternyata manusia juga membantu anak-anak ya. Nah, mengapa penyerbukannya harus dibantu oleh manusia? Nah, ini adalah pada tanaman yang bunganya berumah dua. Artinya, bunga jantan dan bunga betina pada masing-masing bunga yang berbeda. Tapi kalau anak-anak di sini, ini berumah satu. Ada putik dan benang sari ada pada satu bunga. Nah, kalau pada tanaman berumah dua, karena putik dan benang sari itu sendiri-sendiri, belum tentu selalu bisa dibantu oleh angin. Maka dua bunga itu harus dikawinkan, harus disentuhkan. Tanaman apa saja anak-anak? Yaitu bisa pada anggrek, bisa pada vanili, bisa juga pada salak. Anak-anak, kita akan berbicara tentang penyerbukan. Ya, tadi sudah. Ternyata ada 4 cara penyerbukan pada bunga. Nah, perhatikan pada gambar. Nah, yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami, di mana serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Ya, jadi terdapat pada satu bunga antara serbuk sari dan putiknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitogami, di mana serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga lain, namun masih pada tumbuhan yang sama. Ya, jadi pada satu pohon. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami, di mana serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain, namun masih satu jenis, jadi beda pohon. Ya, ini. Kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogami, di mana serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Ya, ini adalah 4 cara penyerbukan pada bunga. Nah, anak-anak, sudah terjadi penyerbukan. Lalu tumbuhan akan melakukan apa? Nah, ternyata setelah penyerbukan akan terjadi proses lanjutan apa yang dinamakan dengan pembuahan atau fertilisasi. Nah, ingat anak-anak, ketika kalian belajar di bab 1 tentang sistem perkembangbiakan pada manusia. Nah, masih ingat kan? Di situ ada ovum, kemudian ada sel sperma, yang kemudian melakukan pembuahan, menghasilkan apa anak-anak? Apa? Coba diingat. Menghasilkan sigot, ya kan? Kalau dilihat kromosomnya, berarti kan dari spermanya N, haploid, kan gitu ya. Dari ovumnya N, haploid, kemudian menghasilkan sigot yang kromosomnya sudah 2N atau diploid. Ya, nah ini juga demikian untuk proses fertilisasi pada tumbuhan. Nah, di mana serbuk sari itu mempunyai inti generatif dan vegetatif. Nah, setelah serbuk sari menempel pada kepala putik atau stigma bunga yang sejenis, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Nah, bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah, kemudian melalui tangkai putik. Nah, inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi 2, sehingga ada 2 inti sel generatif yang akan berkembang menjadi 2 inti sel sperma. Nah, ini perhatikan. Nah, 1 inti vegetatif di dalam serbuk sari, perhatikan gambarnya anak-anak ya. Jadi, 1 inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan sebagai penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke dalam bakal biji.
Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum. Nah, perhatikan anak-anak di gambar itu ya. Ada polen atau apa? Serbuk sari ya. Jatuh di kepala putik melalui tangkai putik, kemudian ada inti sel generatif dan inti sel vegetatif. Kemudian coba dilihat, vegetatifnya ada di depan ya. Kemudian satu sel tadi membuahi ovum ya, satu sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum membentuk zigot. Satu sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga membentuk endosperm atau cadangan makanan. Anak-anak, kita untuk selanjutnya akan berbicara tentang penyebaran biji. Nah, kadang-kadang kita mengamati ternyata ada tumbuhan ya yang kemudian tumbuh jauh dari induknya. Ternyata anak-anak, tumbuhan juga melakukan penyebaran biji. Nah, setelah pembuahan kan akan terjadi bakal biji yang kemudian akan menjadi biji, ya kan? Pada tanaman angiospermi, biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah. Nah, kalau kita akan melihat dari penyebaran bijinya, ternyata kita bisa mengelompokkan berdasar perantara. Yang pertama adalah anemokori. Jika penyebaran bijinya dibantu oleh angin. Contohnya pada biji bunga dandelion. Ya, perhatikan di gambar ya di situ. Kemudian yang kedua adalah hidrokori. Ya, di mana penyebarannya dibantu oleh air. Nah, kelihatan sekali di situ ada biji kelapa yang kemudian sudah tumbuh tunas, kemudian dibawa oleh aliran air. Nah, ketika nanti mendarat atau terdampar di mana kemudian tertutup oleh tanah dan kemudian tumbuh menjadi individu baru, maka di situ akan terlepas dari induknya, ya. Ini. Kemudian yang ketiga adalah zookori, di mana penyebaran bijinya dibantu oleh hewan. Nah, pada kelompok hewan menyebarkannya kita kelompokkan menjadi 4. Perhatikan ya anak-anak ya, gambarnya bagus banget di situ. Yang pertama adalah entomokori. Ini dibantu oleh serangga. Bisa terjadi pada wijen dan tembakau. Kemudian bisa kireptokori, dibantu oleh kelelawar. Ini terdapat contohnya adalah bisa pada jambu biji misalkan ya, malam hari misalkan ya, atau mungkin juga tanaman-tanaman yang lain yang kemudian malam hari dibawa dimakan oleh kelelawar dan bijinya dibawa jauh dari induknya. Kemudian bisa juga pada mamokori dibantu oleh mamalia, misalkan pada tanaman luwak ya yang membantu penyebaran biji kopi. Nah, kemudian bisa juga pada yang berikutnya tentang ornitokori dibantu oleh burung. Nah, burung makannya apa? Kadang-kadang kemudian dibawa terbang jauh yang akhirnya bijinya tumbuh menjadi individu baru. Nah, anak-anak, setelah tadi ada biji, maka kalau biji itu kemudian akan tumbuh, maka terjadilah perkecambahan. Tetapi, misalkan, anak-anak perhatikan ketika kalian ke toko, ya, atau mungkin kemana kebutuhan sehari-hari, ya, kok ada di situ kacang hijau, ada kedelai, tapi kok lama tidak berkecambah. Nah, maka kondisi itu namanya adalah dormansi atau mengalami masa istirahat. Nah, setelah berakhirnya masa dormansi, maka jika kemudian biji itu tumbuh, disebut masa perkecambahan. Dari kecambah akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, ini anak-anak perkecambahan pada tumbuhan angiospermi. Coba perhatikan ya di situ. Tadi di awal sudah dijelaskan ya. Intinya ya anak-anak, perkecambahan itu kalian nanti bisa pelajari juga, buka lagi bukunya karena tidak bisa sekali baca langsung paham ya. Pasti kita harus mengulang-ulang ya. Jadi dari kemudian adanya
sel generatif tadi ya, kemudian menghasilkan terjadi penyerbukan ya, kemudian terjadi fertilisasi, kemudian adanya dihasilkannya bakal biji dan bakal buah, dan akhirnya tumbuh menjadi individu baru. Nah, anak-anak, setelah tadi kita bicara banyak tentang tumbuhan angiospermi, marilah kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan gimnospermi. Nah, tadi di awal sudah diberikan penjelasan sepintas bahwa tanaman gimnospermi itu, atau disebut juga tanaman berbiji terbuka, merupakan tanaman yang bijinya tidak tertutup oleh kulit buah. Nah, ini perhatikan, ada melinjo, ada pohon pinus, dan pakis haji. Ya, nanti bisa baca-baca lagi anak-anak ya. Nah, ini yang kemudian anak-anak pada perkembangbiakan tumbuhan paku. Nah, suplir yang sering kita lihat di sekitar kita, ya, bagaimana perkembangbiakannya? Sebetulnya kalau kita lihat, maka suplir itu juga bisa dengan stolon, ya. Kalau kemudian, apa itu masih ingat kemarin ketika kita belajar perkembangbiakan vegetatif alamiah, ada stolon ya. Nah, batangnya menjalar di atas tanah ya. Nah, di sini anak-anak bisa melihat di daunnya ada apa? Di belakangnya ada spora ya, ada kotak spora. Nah, jika kadar air pada kotak spora itu berkurang, maka kotak sporanya akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Nah, protalium akan berkembang menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sperma, archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, tetapi anak-anak, ternyata tumbuhan paku juga bisa mengalami perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu dengan rizoma, ya, dengan akar tinggal. Nah, anak-anak lihat gambarnya asik ya, bagus ya. Nah, di SMA nanti akan diulang lebih jelas lagi, lebih dalam lagi. Tetapi sepintas anak-anak harus memahami bagaimana siklusnya perkembangbiakan tumbuhan paku. Perhatikan gambarnya di situ, ya. Pada tumbuhan paku ada bagian akar, batang, dan daun, ya. Di daun yang sudah tua, di situ ada sporofit, ya. Kemudian kalau itu pecah, kemudian menghasilkan spora kan tadi. Ya, kemudian sporanya di situ ya ada di sporangiumnya, gambarnya coba diperhatikan sesuai arah panahnya ya. Kemudian dari protalium, tumbuh protalium, kemudian menghasilkan apa anak-anak? Menghasilkan gamit, yaitu antheridium dan archegonium ya. Kemudian dari antheridium menghasilkan apa tadi? Apa anak-anak? Ya, jadi antheridium kemudian dan archegonium, kemudian archegonium menghasilkan spermanya tadi ya. Kemudian terjadilah fertilisasi, dihasilkan sigot ya. Sigot tumbuh menjadi embrio. Ya, embrio sporofit. Kemudian sporofit muda dalam gametofit yang kemudian tumbuh dan akhirnya menjadi tanaman paku dewasa. Ini pada tanaman paku. Nah, perhatikan anak-anak, ini menarik ya. Hijau, tempatnya di tempat-tempat yang basah, kemudian kita tidak jelas mana batang, akar, daun ya, dinamakan dengan tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut berkembang biak secara generatif ya, yaitu dengan menghasilkan sel kelamin secara vegetatifnya dengan spora. Nah, di sini anak-anak, selain vegetatifnya dengan spora, maka tumbuhan lumut juga bisa berkembang biak secara vegetatif melalui kuncup, ya, yaitu dengan melakukan fragmentasi, melepaskan sebagian tubuhnya, kemudian tumbuh menjadi individu baru. Ya, oleh sebab itu tumbuhan lumut cepat sekali tumbuh dan berkembang di tempat-tempat yang basah dan lembab. Nah,
Anak-anak ini adalah perkembangbiakan hidup lumut kalau tadi pada paku ya. Anak-anak tolong nanti dibaca ulang. Bukunya ya, bukunya juga bisa digunakan untuk mengulang kembali bagaimana kita bisa mempelajari siklus perkembangbiakan lumut. Nah, anak-anak, ini teknik perkembangbiakan pada tumbuhan. Ini yang sekarang kita harus getol ya, dengan adanya di sekolah kalian Adiwiyata kita memanfaatkan barang-barang bekas ya, maka kita bisa membuat atau berkebun dengan ladang atau lahan yang kecil, yang sempit, kita bisa memaksimalkan. Bisa dengan hidroponik atau vitikultur ya, botol-botol air minum, air mineral bisa dipotong kemudian diberikan dibuat menjadi tanaman sawi atau yang lain. Sekali lagi Ibu ingatkan, ini masa pandemi, anak-anak harus tetap belajar di rumah ya, harus tetap tinggal di rumah. Tidak boleh keluar, Bu. Boleh jika kondisi mendesak. Nah, seandainya anak-anak keluar, satu harus pakai masker ya. Anak-anak pakai masker, kemudian semua aktivitas selalu berakhir dengan cuci tangan pakai sabun ya. Pakai masker jika berkomunikasi dengan orang lain, maka anak-anak tetap jaga jarak ya. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup ya, jaga kebersihan agar apa anak-anak kita selalu sehat ya. Anak-anak rajin belajar, salam sehat, sukses selalu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.